Dalam hukum pidana kita, sebuah proses perkara pidana diawali dari sebuah laporan atau pengaduan. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita selaku warga negara membuat atau mengadukan sebuah peristiwa yang menurut kita adalah sebagai sebuah peristiwa pidana. Nah, di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita ada dua jenis jenis laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada penyidik, dalam hal ini aparat kepolisian kita, karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita mengatur ada dua tindak pidana, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana aduan. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana ketika kemudian sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, ketika mengetahui atau mendengar adanya suatu peristiwa yang menurut anggapan kita itu adalah sebagai sebuah peristiwa pidana, maka yang harus dilakukan caranya pertama adalah menyampaikan informasi apapun berkait dengan peristiwa itu kepada aparat penyidik, dalam hal ini aparat kepolisian. Karena di dalam KUHP kita yang baru, penyidik kepolisian adalah penyidik utama sebagai penyidik tindak pidana. Selain ada penyidik-penyidik lain, misalnya penyidik KPK, kejaksaan, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana sebagai warga negara mengetahui bahwa peristiwa yang menurut kita adalah merugikan kita atau sebagai sebuah peristiwa pidana? Karena apa? Karena kalau kita mengacu kepada asas fiksi hukum, diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, maka kemudian kita dianggap tahu bahwa sebuah peristiwa itu termasuk sebuah pidana atau tidak. Nah, kemudian yang bisa dilakukan adalah ketika kita mengetahui sebuah peristiwa yang menurut anggapan kita adalah sebagai sebuah peristiwa pidana, maka kita harus segera menyampaikan informasi tersebut kepada aparat penegak hukum. Kemudian ketika sampai di depan aparat penegak hukum, dalam hal ini misalnya adalah kepolisian, yang paling kecil unitnya adalah kepolisian sektor, begitu, maka kemudian kita menyampaikan peristiwa apa yang terjadi. Karena apa? Karena kita tidak tahu apakah peristiwa yang terjadi itu termasuk peristiwa pidana yang harus dilaporkan atau peristiwa pidana atau tindak pidana yang kemudian sesuai dengan ketentuan hukum adalah sebagai bentuk tindak pidana aduan. Nah, kalau kita bicara itu, maka kemudian seolah-olah kemudian akan berpikir kok sulit sekali menyampaikan sebuah proses pengaduan. Sebenarnya tidak. Karena apa? Karena yang menentukan sebuah peristiwa pidana atau bukan, sampai kemudian bahwa itu tindak aduan atau tidak, adalah berkaitan dengan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan. Jadi yang penting adalah ketika mengetahui sebuah peristiwa yang menurut kita, pemahaman kita sebagai masyarakat awam adalah peristiwa pidana, maka segeralah, kalau memang akan ada sebuah proses pidana, maka bersegeralah menyampaikan informasi peristiwa tersebut kepada aparat penyelidik atau penyidik, dalam hal ini kepolisian tempat, begitu. Nah, kemudian setelah itu kita tunggu prosesnya di penyelidikan, karena aparat penegak hukum kita dalam hal ini polisi melakukan tugas yang pertama adalah melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah peristiwa yang kita sampaikan tersebut adalah tindak pidana atau bukan. Kemudian melanjutkan menjadi penyidikan apakah peristiwa tersebut, peristiwa yang sudah menjadi tindak pidana tersebut, ada barang bukti untuk menemukan siapa yang patut disangka melakukan tindak pidana tersebut. Nah, sebenarnya mudah. Nah, pertanyaannya kemudian kan, sebagai masyarakat awam kita tidak tahu yang mana-mana saja yang termasuk tindak pidana aduan dan tindak pidana umum. Nah, kalau kita membaca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, maka setidaknya ada sekitar 20 tindak pidana yang di dalam KUHP kita, hukum pidana kita, dianggap sebagai tindak pidana aduan. Di antaranya adalah penghinaan presiden, kemudian berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik, kemudian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kemudian terhadap asal-usul perkawinan juga menjadi tindak pidana aduan.
Kemudian ada tindak pidana berkaitan melarikan anak dan perempuan. Itu juga termasuk tindak pidana aduan. Artinya apa? Artinya ketika kemudian kita menyampaikan peristiwa ini, maka sesungguhnya kita hanya sekedar kemudian menyampaikan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum kita ataupun penyelidik tadi, kemudian biarkan diberikan proses waktu untuk menyatakan ya, bahwa peristiwa yang kita sampaikan itu apakah kita adukan atau kita laporkan itu adalah peristiwa pidana atau tidak dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Nah, yang menjadi catatan terpenting di dalam KUHP yang baru kita, hukum acara yang baru kita tersebut adalah jaminan bahwa ketika 14 hari setelah kita mengajukan proses tadi, kita menyampaikan informasi tersebut kepada aparat penegak hukum kita, dalam hal ini penyidik begitu atau penyelidik di kepolisian terdekat, maka dalam waktu 14 hari ini penyidik punya kewajiban untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut, di mana di dalam laporan tersebut secara teknis memang dipersyaratkan bahwa laporan itu harus disampaikan secara tertulis, aduan disampaikan tertulis kepada penyidik, atau kemudian ketika misalnya tidak mempunyai kemampuan baca tulis, maka harus dibuatkan semacam surat penerimaan pengaduan atau laporan dari petugas yang ada di kepolisian setempat. Artinya apa? Berkas itulah yang kemudian menjadikan dasar ya untuk melakukan penyelidikan. Nah, kemudian dalam kurun 14 hari menjadi kewajiban penyidik atau penyelidik untuk menindaklanjutinya. Nah, ketika 14 hari ini tidak ada tindak lanjut, maka kemudian menjadi hak dari si pelapor atau pengadu, ya istilahnya kemudian menjadi pelapor atau pengadu, karena di situ kan sudah ditentukan ketika melakukan proses pelaporan atau pengaduan tersebut, kita menghadap kepada penyidik, menyampaikan informasi sebuah peristiwa tersebut, maka kemudian penyidik sudah menyatakan, oh ini Pak, yang Anda sampaikan ini termasuk delik aduan, termasuk delik umum, maka kemudian disampaikanlah pasal-pasal yang akan dikenakan begitu. Di mana kemudian ketika 14 hari, tidak ada proses tindak lanjut dari penyelidik atau penyidik yang menerima pengaduan kita, maka menjadi hak dari pelapor atau pengadu untuk menyampaikan tindakan ya, pengabaian atau tidak ada tindak lanjutnya itu kepada atasan penyidik atau pengawas yang mengawasi proses penyidikan. Biasanya dalam praktek, biasanya kepada atasan yang bersangkutan. Nah, kemudian ketika kemudian terjadi pengabaian-pengabaian berikutnya, bukan tidak mungkin kemudian dilakukan upaya pra-peradilan. Sebenarnya teknis pelaporan atau pengaduan ini akan menjadi gampang atau menjadi sangat mudah ketika kemudian ada proses pendampingan dari advokat atau pemberi bantuan hukum. Artinya kemudian masyarakat setidaknya harus berkomunikasi ya. Kecuali kalau kemudian terjadi proses tindak pidana pada saat memang benar-benar yang secara umum tindak pidana terjadi, kita langsung saja menyampaikan peristiwa itu kepada aparat penegak hukum kita dalam hal ini kepolisian. Akan tetapi ketika kemudian itu adalah sebuah peristiwa yang sekedar menurut pendapat ya si pengadu atau kita ini merugikan kita, maka kemudian kita harus berkonsultasi dulu apakah peristiwa tersebut termasuk delik aduan atau delik umum atau tindak pidana umum. Ini yang kemudian berfungsinya peran advokat ataupun pemberi bantuan hukum terhadap proses bantuan hukum. Setidaknya ketika menentukan proses awal menyampaikan pengaduan atau laporan kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian selaku penyidik utama dalam proses hukum acara pidana kita. Ini yang pertama. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan mekanisme bagaimana membuat pengaduan tadi. Setelah pengaduan ada kewajiban 14 hari melakukan proses tindak lanjut. Dan kemudian tentunya ketika proses tindak lanjut itu akan diproses bagaimana ya, tentunya dasar-dasar apa yang harus kita sampaikan ketika melakukan proses pengaduan atau memberikan laporan. Setidaknya sebagai warga negara tentunya kita akan menyiapkan saksi, ya kan? Artinya bisa saja si pengadu atau si pelapor ini sekaligus menjadi saksi atau kemudian bahkan menjadi korban. Karena di dalam KUHP kita disebutkan di situ posisi yang paling berhak menentukan
proses misalnya membuat laporan itu adalah kalau kita bicara delik umum, maka kemudian setiap warga negara yang mengetahui peristiwa pidana atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana itu wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum. Nah, berbeda halnya ketika kita akan mengadukan sebuah peristiwa pidana yang merugikan kita dengan permintaan, kalau di dalam bahasa KUHAP-nya ada istilah aduan. Jadi pengaduan ini, tindak pidana aduan ini pada akhirnya hanya pihak-pihak tertentu saja yang bisa melaporkan. Setidaknya kalau kita mengacu kepada kitab undang-undang hukum pidana kita, pengaduan ini dibatasi setidaknya kepada korbannya itu sendiri, orang tua, keluarga dalam hal ini, suami atau istri, atau kemudian pengampunya. Setidaknya itu ketika kemudian peristiwa pidananya adalah peristiwa pidana atau tindak pidana yang merupakan tindak pidana aduan. Sehingga kemudian ketika kita mau membuat sebuah laporan atau pengaduan kepada polisi, maka mekanisme ini harus kita ketahui sebelumnya. Nah, kemudian terkait dengan tindak pidana aduan ini ada batasan waktu. Berapa lama sih sesungguhnya yang harus dilakukan ketika melihat bahwa itu masuk sebagai tindak pidana aduan dari 20 tindak pidana tadi setidaknya di dalam KUHP kita. Maka kemudian ada batasan waktu ya. Ada batasan waktu ketika kita harus melaporkan atau mengadukan sebuah peristiwa pidana tindak pidana aduan tersebut. Misalnya tindak pidana aduan itu terjadi di dalam negeri, di dalam KUHP kita dibatasi waktunya menjadi 6 bulan setelah peristiwa tindak pidana aduan tersebut terjadi. Kemudian ketika itu terjadi di luar negeri, maka menjadi waktunya batasan waktu kadaluarsanya. Nah, ini bahasa hukumnya adalah hapusnya kewenangan untuk memberikan aduan tersebut adalah 9 bulan. Ini perbedaan dari tindak pidana aduan dan pidana umum. Dan kemudian dalam prosesnya, ketika dalam proses begitu, bahkan sampai kepada penuntutan belum dilaksanakan, tindak pidana itu bisa tindak pidana aduan ya. Ketika kita misalnya melaporkan, kemudian ditarik kembali tadi, maka kemudian dalam proses itu masih bisa ditarik lagi sampai artinya aduannya itu dicabut begitu, sampai sebelum adanya proses penuntutan. Nah, ini menariknya perbedaan pada akhirnya perbedaan tindak pidana aduan ataupun tindak pidana umum. Nah, dalam hal kembali membuat bagaimana laporan, yang paling ringkas atau yang perlu disampaikan kepada masyarakat adalah berkaitan dengan sederhananya bagaimana kita menyampaikan laporan informasi ya. Jadi kita sampaikan informasi kepada aparat penegak hukum kita, dalam hal ini penyidik, kepolisian terdekat selaku penyidik utama dalam konsep hukum acara pidana kita sampaikan informasi peristiwa yang menurut kita pidana atau tidak. Nah, kemudian dalam kurun waktu 14 hari, penyelidik dan penyidik mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti, setidaknya menentukan apakah informasi yang kita sampaikan tersebut adalah sebagai tindak pidana atau tidak, atau kemudian bahkan sampai kepada apakah tindak pidana itu tindak pidana umum atau tindak pidana aduan. Sesimpel itu sesungguhnya ketika kemudian menyampaikan sebuah informasi atau laporan polisi yang menjadi hak masyarakat untuk menyampaikannya dalam rangka proses penegakan hukum itu sendiri. Terima kasih.